Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Mu'arifatul Zahro dengan NIM 200020026 dari Program Studi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, seperti biasanya saya akan menyampaikan materi mingguan, yaitu yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terakhir dari perbincangan topik dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang gaya kepemimpinan atau style of leadership, yang mana mata kuliah ini diampu dengan dosen yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD. Nah, materi ini itu adalah lanjutan dari analisis minggu kemarin, yaitu tentang leadership atau kepemimpinan. Kali ini kita lanjutkan terkait dengan jenis dan gaya kepemimpinan. Artinya setiap orang itu punya style masing-masing, punya style pribadi atau sendiri-sendiri. Nah, gaya kepemimpinan berarti itu berbicara soal style of leadership. Jadi, mesti dipahami adalah leadership itu secara umum, kepemimpinan adalah soal pengambilan keputusan, soal bagaimana mengambil satu keputusan yang bijak, yang bermanfaat, yang menguntungkan bagi organisasi, bagi perusahaan, bagi lembaga secara keseluruhan, bukan hanya untuk tujuan personal saja. Leadership ini juga berbicara bagaimana mempengaruhi orang lain secara keseluruhan itu agar mau mengikuti seluruh aturan main atau apa yang kita inginkan sebagai seorang leader. Nah, sekarang yang menjadi persoalan itu adalah apakah dalam menerapkan style kepemimpinan atau gaya kepemimpinan ini menjadi pilihan, atau ini memang menjadi style apa yang kita punya. Misalnya, ada seseorang yang memiliki dua style, setengahnya otoriter, tapi di bagian lain sangat demokratis. Jadi, ada berada di tengah-tengah itu. Ada saat-saatnya otoriter, tapi secara umum demokratis. Pada saat apa style ini digunakan? Contohnya dalam sebuah kelas, menurut analisis siswa di sana itu sangat potensial. Berarti di sini demokratis ini menjadi pilihan yang terbaik. Tapi ketika ketemu dengan kelas 1 lagi, diberikan ini sangat sulit, susah dan sebagainya. Menurut analisis secara garis besar, kelas-kelas itu sulit dalam tanda kutip, perlu energi yang lebih. Nah, maka pada saat itu demokratis ini tidak tepat digunakan, akan tetapi otokratis menjadi sangat luar biasa sekali untuk dilaksanakan. Nah, style yang harus dipilih muncul dalam pikiran saya. Ternyata yang namanya leadership, style of leadership atau gaya kepemimpinan itu dalam penerapannya bukan melaksanakan apa yang sudah menjadi style kita, tapi memilih, menentukan, menganalisis, menyesuaikan style itu dengan siapa orang-orang atau style dari mereka yang akan kita pilih, yang akan kita pimpin. Kalau ternyata mereka dengan konteks A, maka seharusnya style yang kita pilih dikombin dengan style yang melekat yang ada di kita, yang mengindikasikan adanya kesesuaian sinkron yang tepat. Nah, jadi keberhasilan dalam gaya ini akan muncul persoalan baik buruknya. Gaya style itu apapun bentuknya, tidak ada yang jelek, tidak ada yang bagus, semuanya sama-sama memiliki nilai positif dan sama-sama memiliki nilai negatif, tergantung pada saat dengan siapa style itu akan digunakan. Nah, gaya kepemimpinan pada prinsipnya itu sebenarnya adalah cakupan bagaimana seseorang itu bertindak, seorang itu melakukan kepemimpinannya dalam konteks organisasi atau lembaga. Maka cara termudah membahas berbagai jenis gaya ini adalah dengan menggambarkan seperti apa sih jenis lembaga, seperti apa sih jenis organisasi atau situasi yang dihasilkan atau yang cocok bagi sebuah organisasi, bagi sebuah gaya atau style yang diterapkan oleh seorang pemimpin. Nah,
Ada satu pertanyaan yang barangkali itu akan muncul di pikiran kita ketika bicara soal style, bicara soal gaya yang diterapkan oleh seorang leader dalam memimpin selama tugasnya sebagai seorang pemimpin. Apakah ada alat ukur buat kita sebagai orang yang menilai, melihat apakah sebagai karyawan atau yang ada di lingkungan itu untuk mengatur gaya kepemimpinan seseorang? Adakah indikator tertentu yang kita bisa manfaatkan atau bisa kita gunakan? Seperti apa gaya kepemimpinan mereka? Nah, saya ketemu satu segmen yang dijelaskan oleh Gibson. Minimal menurut Gibson itu ada 5 alat ukur atau indikator yang bisa kita manfaatkan untuk mengatur gaya kepemimpinan seseorang. Atau barangkali bisa juga ketika kita menjadi pemimpin, kita bisa digunakan alat ukur ini untuk menilai kepemimpinan diri kita, sehingga itu akan menjadi bahan evaluasi dalam diri kita. Nah, kelima indikator itu adalah yang pertama, itu adalah karisma. Karisma itu dari seorang pemimpin ini akan sangat mempengaruhinya, akan mempengaruhi orang yang bersangkutan atau bawahan, bahkan seluruh karyawan untuk berbuat dan berperilaku itu sesuai dengan keinginan pemimpin. Karisma itu kadang-kadang memang sulit diukur dalam konteks fisik, tapi karisma yang muncul dari dalam diri dan memang tidak semua orang itu memiliki. Artinya adalah daya pikat, daya tarik yang membuat orang apakah secara fisik, apakah secara batin tanpa disadari itu muncul keseganan, selalu ingin mendengarkan seperti satu kesempurnaan yang kita lihat dari seseorang. Kayak keren banget gitu. Soekarno misalnya memiliki dari tampilannya yang sangat memiliki karisma. Yang kedua, indikasi atau indikator mengukur gaya kepemimpinan seseorang menurut Gibson itu adalah pengaruh ideal atau ideal influences. Nah, seseorang pemimpin yang baik itu seharusnya sewajarnya itu mampu mempengaruhi atau memberikan pengaruh positif bagi keseluruhan bawahan. Namanya juga ideal influences. Ideal berarti pengaruh yang sangat baik, pengaruh yang sangat positif, karena kita adalah model bagi orang-orang yang akan kita pimpin. Artinya gini, ketika kita ingin orang disiplin, berarti kita harus menjadi orang yang disiplin terlebih dahulu. Yang ketiga itu menurut Gibson, indikator yang bisa kita lakukan itu adalah pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menjadi sumber inspirasi bagi bawahannya. Iya, jujur, baik, bisa ditiru, konsekuen, memiliki komitmen yang tinggi, pintar, cerdas, dan lain sebagainya. Apa saja segala hal yang baik di muka bumi ini seharusnya menjadi syarat, tapi manusia tidak ada yang sempurna. Yang keempat adalah intelligence simulation. Adanya kemampuan secara intelektual dari seorang pemimpin, dan ini sebenarnya akan dapat menuntut para bawahannya atau karyawannya, membimbing bawahannya ini untuk bisa lebih maju, berpikir kreatif, berpikir positif, serta mampu melakukan inovasi-inovasi atau pembaharuan-pembaharuan melalui kreativitas yang tinggi atau perkembangan yang lebih maju. Dan yang terakhir, indikatornya menurut Gibson ini adalah perhatian individu. Artinya apa? Perhatian dari seorang pemimpin kepada bawahannya, dan perhatian atau sentuhan ini akan memberikan pengaruh kepada bawahan untuk akhirnya itu memiliki loyalitas. Nah, sekarang kita coba lihat gaya atau style of leadership, jenis-jenis dari gaya kepemimpinan yang seringkali itu digunakan atau memang gaya itu sudah melekat pada leader di orang-orang tertentu. Nah, apa saja sih gaya atau style leadership yang dimaksudkan itu? Nah, kita bahas secara umum saja. Yang pertama, gaya itu disebut dengan gaya atau tipe kepemimpinan karismatik. Nah, dalam kepemimpinan karismatik ini,
ada satu energi yang sangat besar, ada daya tarik wibawa yang luar biasa tanpa disadari oleh leader yang dimaksudkan, sehingga orang-orang yang seperti ini memiliki sejumlah pengikut yang sangat besar jumlahnya, dan kemampuan-kemampuan yang diperolehnya sebagai karunia Tuhan yang Maha Kuasa, dia banyak memiliki keberanian, memiliki keyakinan, teguh pendirian, dan sangat totalitas dalam memimpin. Yang kedua, ada tipe yang kita sebut sebagai tipe atau jenis style paternalistik. Nah, tipe ini apa? Paternal. Ya, berapakah kita lihat bahasa sederhananya dengan sifat kebapak-bapakan secara umum, misalnya menganggap semuanya sebagai manusia yang baru dewasa atau tidak pernah dewasa. Kalau bapak kita, ya begitulah, membimbing, mengayomi. Nah, yang selanjutnya biasanya style atau tipe dari ini adalah pemimpin yang selalu bersikap melindungi secara terus-menerus, terlalu berlebihan kadang-kadang melindungi bawahannya. Yang ketiga, tipenya apa? Jarang memberikan kesempatan kepada bawahan, makanya mereka itu tidak pernah seakan-akan punya kekuatan untuk menjadi seorang dalam hal mengambil suatu kebijakan, keputusan yang kaitannya itu dengan pekerjaan. Yang keempat, hampir-hampir tidak pernah memberikan kesempatan pada bawahannya untuk mengambil inisiatif atas satu kondisi yang terjadi di lembaga kerja atau di dalam sebuah perusahaan. Yang kelima, kebiasaan atau gaya dari pemimpin yang memiliki style paternalistik ini tadi adalah tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang yang mereka pimpin untuk mengembangkan imajinasi dan daya kreativitas mereka. Bahwa ada juga tipe yang disebut dengan militeristik. Militeristis, tipe ini bersifat kemiliteran, namun hanya gaya luarnya saja. Artinya gaya luaran saja militer, tetapi jika dilihat lebih seksama, lebih dalam lagi, kepemimpinan ini mirip sekali dengan kepemimpinan otokratik atau otoriter. Sifat-sifat kepemimpinan militer ini apa saja? 1. Lebih banyak menjalankan sistem perintah atau komando. Yang kedua, sifatnya itu menghendaki kepatuhan yang luar biasa dari orang-orang yang dipimpin. Yang ketiga, sangat senang dengan hal-hal yang sifatnya itu formalitas, sibuk dengan kondisi-kondisi atau acara-acara yang sifatnya itu formal, upacara-upacara, ritual, tanda-tanda kebesaran, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, jarang sekali menghendaki saran dari karyawan atau bawahan. Dan yang terakhir, sifatnya itu dalam komunikasi itu satu arah, cenderung itu searah saja. Kita masuk selanjutnya yaitu kepada otokratik, yang selama ini kita anggap paling buruk. Ini adalah kombinasi dari dua hal yang sangat keras. Tapi lagi-lagi diingatkan, tidak ada satupun sebenarnya gaya yang benar-benar buruk atau yang benar-benar baik. Semua atau keseluruhan gaya itu memiliki dua sisi yang kita bilang tadi, sisi baik dan sisi buruk. Nah, kapan dia sangat baik dan kapan dia sangat buruk itu ditentukan oleh siapa orang atau bagaimana orang tipikal secara umum yang dipimpinnya. Jadi seperti apa sebenarnya tipe otokratis itu? Kepemimpinan dengan style otokratik atau otoriter ini biasanya mendasarkan diri mereka itu pada kekuasaan dan paksaan, dan ini sifatnya mutlak dan harus dipenuhi. Dan pemimpin dalam style ini selalu memberikan dengan peran pemain tunggal, diolah segala-galanya yang paling tahu, mengerti. Pada kondisi ini dia sangat berambisi untuk merajai situasi. Nah, yang kelima, kebalikan dari otokratik ini, tipikal atau style of leadership ini adalah adanya tipe laissez-faire. Pemimpin itu seakan-akan mereka itu merasa tidak memimpin, tapi indikasinya itu seakan-akan seperti
orang malas, tidak perlu berbuat apa-apa, karena orang-orang yang kita pimpin itu memang sudah jadi dan tahu diri. Dalam style ini, biasanya pemimpin itu tidak memiliki keinginan untuk memberikan partisipasi dirinya bahkan sedikit pun dalam kegiatan kelompok. Itu dia sibuk dengan dirinya sendiri. Saking percayanya kah, dan biasanya ini hanya pemimpin simbol sebagai pemimpin. Begitu juga dengan raja-raja yang diangkat karena garis keturunan. Inilah yang disebut sebagai tipe Laissez-faire. Nah, kita masuk kepada tipe yang terakhir. Tipikal yang keenam ini ada namanya tipe porpelistik. Nah, kita ambil dari apa yang dijelaskan oleh Profesor Peter. Dia itu mendefinisikan sebagai kepemimpinan yang dapat membangunkan solidaritas rakyat atau masyarakat. Nah, yang ketujuh itu adalah adanya tipe atau gaya administratif atau eksekutif. Dari sisi makna kita bisa menjelaskan kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan berbagai macam tugas-tugas administrasi yang sangat efektif. Dan yang terakhir yang sangat populer itu adalah tipe atau style demokratis. Kepemimpinan demokratis ini orientasinya pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada pengikutnya. Artinya ada koordinasi kepada semua bawahan dan kerjasama yang sangat baik. Dan kekuatan dari tipe demokrasi ini justru terletak pada pemimpin yang partisipasi aktif dari setiap kelompok. Jadi kepemimpinan demokratis ini sangat ditentukan oleh siapa orang-orang yang dipimpinnya. Baik, terima kasih. Itulah saja penyampaian materi dari saya. Jika terdapat kata-kata yang tidak mengenakan hati atau kurang berkenan dan masih berbelit-belit, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.